Kali ini kita akan belajar tentang coloring di CSS. Nah, sebenarnya caranya seperti ini, kita ulang aja ya dari awal. Ada 4 cara dasar untuk membuat pewarnaan di dalam CSS. Oke, kita bahas aja di sini. Kasih dulu halamannya sebentar ya. Coloring one.html. Oke. Di sini kita pakai embedded aja, embedded style sheet. Mungkin bagi yang tidak tahu bisa ikutin materi sebelumnya. Embedded style sheet itu adalah CSS yang berada di satu halaman dengan HTML-nya. Oke, di sini kita contohkan pakai yang pertama, pakai kelas aja ya. Text color aja, text color. Nah, text color itu adalah pewarnaan. Kita contohkan pakai font aja ya. Pewarnaan yang menggunakan warna dengan teks sebagai warnanya. Contohnya gini, red. Gitu. Coba panggil ya di sini. Coba panggil pakai H1 aja. H1 kelasnya red. Nah, di sini kita buat hello world. Oke, ini kita save. Kita lihat hasil di sini, kita open aja. Karena ini HTML, kita open aja nggak apa-apa. Oke, tulisannya seperti ini. Oh, kok kelas red? Saya salah tulis ini. Text color. Iya. Ini dia. Nah, red. Oke. Kalau misalnya yellow gimana? Yellow tinggal. Yellow. Kuning ya. Nah, langsung berubah. Nah, hanya saja kelemahannya di sini adalah kalau kita membuat warna yang cukup spesifik seperti misalnya yellow, dark yellow gitu, itu nggak bisa ya. Yolk nggak bisa. Apa yolk ya, warna apa ya? Cream nggak bisa gitu. Nah, jadi warnanya sebatas sama warna yang kita tahu aja. Contohnya misalnya cyan gitu. Nah, saya mungkin bisa. Nah, gitu. Oke. Nah, bagaimana jika warnanya mau lebih spesifik? Caranya adalah seperti ini. Mungkin kita pakai kelas baru aja ya. Namanya RGB color. Nah, RGB color itu di sini kita pakai warna ini aja sama. Warnanya bentuknya seperti ini, RGB. Di dalamnya itu ada 3 komponen dasar. Di sini ada red nantinya, di sini ada green, di sini ada blue. Nah, hanya saja nanti di dalamnya ini kita ketikkan angka 0 sampai 255 maksimalnya ya. Nah, misalnya saya buat di 255 yang full ya, penuh. Greennya berapa? Greennya 0 mungkin, blue-nya ada 0 juga. Kita mungkin membuat ini jadi warna merah gitu ya. Nah, ini saya ganti aja RGB color di sini jadi biar dia ngereferensi yang ini ya. Atau mungkin nggak usah, kita copy aja ya. Saya copy aja ini ke bawah. Ini jadi RGB. Nah, kalau kita buat seperti ini, hasilnya merah ya. Nah, kalau mau gabungin warnanya boleh pakai ini. Misalnya di sini 100. Nah, jadi warna apa dia? Nah, mungkin gitu ya, orange sedikit. Nah, kenapa dia 255 maksimal? Bisa nggak kalau buat 300? Jadinya maksimal tetap 255 ya. Nah, karena kita menggunakan warna 8 bit. Warna 8 bit itu adalah dalam satu kumpulan ini. Nah, saya gambar aja di sini ya, pakai komen. Nah, 255 itu dikonversikan ke biner jadi 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Makanya kita menggunakan 255 maksimalnya gitu. Karena yang kita gunakan adalah warna 8 bit. Oke, seperti itu kurang lebih ya. Nah, lanjut warna ketiga kita menggunakan hex color. Hex color. Hex color.
Hex color ini seperti apa? Hex color ini seperti contohnya menggunakan tanda ini. Nah, sebenarnya sama seperti RGB, hanya saja dia diwakili oleh setiap 2 digit. Contohnya di sini, FF0000. Nah, ini setiap 2 digit adalah red, 2 digit ini adalah green, 2 digit ini adalah blue. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di sini, ini adalah tanda hashtag RR, red, green, dan blue, gitu ya. Nah, karena hexadesimal juga menggunakan 8 bit warna, jadi kalau di convert lagi ke hexadesimal ini hasilnya sama dengan FF gitu. FF ini ya sama aja ya, besar kecil. Jadi konsepnya tetap sama seperti ini, gitu ya. Kalau kita buat, saya tambahkan di sini satu lagi. Ini kita ganti aja. Jadi ini hex color gitu ya. Nah, hex colornya ini kita ganti jadi hex. Oke, lihat hasilnya warna merah. Nah, gimana kalau kita samain? Berapa ya 100-nya ya? Nggak tahu juga sih saya. Misalnya kita buat aja lah F0 gitu ya. Nah, jadi kuning dia gitu. Harus samain ya angkanya. Saya kurang tahu nih 100 berapa jadi hexadesimalnya. Nah, yang jelas konsepnya sama seperti di atas ya. Hanya saja ini menggunakan angka desimal dan ini menggunakan hexadesimal. Oke, yang terakhir adalah penggunaan HSL. HSL color. Ini sedikit berbeda. Colornya. Nah, HSL. Nah, HSL ini adalah singkatan dari hue, saturation, nah, sama level. Level ya? Iya kali level ya. Nah, di hue ini kalau saya lihat referensi di maksimalnya, saya kurang lupa juga, sekitar 350 kali. Saya coba, kita coba ya. Kalau 0, kalau yang ini dia persen. Ini juga persen. Nah, biasanya sih orang pakai ini 50 di tengah-tengah. Nah, kalau kita buat 0, ini dia warna merah biasanya. Kita mungkin kalau kalian pernah lihat Photoshop, itu ada penggunaan hue saturation. Nah, mirip seperti itu konsepnya. Ini bukan. Ini HSL ya. Nah, coba HSL color. Warna merah ya. Nah, kalau kita buat di akhir juga dia merah lagi nih. 340 misalnya. Tuh, makin dia dari merah ke merah lagi sebenarnya gitu. Tapi kalau di tengah-tengah misalnya nih di 100 ya. Nah, jadi hijau gitu. Ini ke tingkat keterangan warnanya. Misalnya kita buat agak-agak gelap dikit, kita ganti ke 30. Warna hijau jadi gelap. Nah, ini ke apa ya, level keterangannya ya. Jadi kalau misalnya tingkat gelapnya, kalau misalnya kita pilih 0, itu jadinya hitam. Nah, gini. Kalau kita pilih 100, jadinya putih. Nah, berapapun warnanya, kalau 100 dia putih. Tapi kalau kita buat nih misalnya 90 gitu ya, warnanya light gitu hijaunya. Seperti itu. Kadang-kadang di RGB color juga ada namanya istilahnya RGBA. RGBA ini ya. Kita tambahan sini RGBA. Ini alpha. Nah, misalnya 10% ya. RGBA. Nah, kalian bisa lihat di sini warnanya sebenarnya warna sama seperti ini, tapi bedanya adalah di sini ada lagi di belakangnya. Ini alpha. Nah, alpha ini dia adalah apa ya? Kalau mungkin ditambahin coba tes ya. 50. Nah, ini dia makin terang. Gitu. Dia sebenarnya adalah apa namanya? Transparansi warna. Iya, transparansi warna.
Oke, mungkin segini aja dulu tentang warna. Kita jumpa lain kali di materi selanjutnya. Bye-bye.